Kita harus berpindah sejenak. Kami mendapatkan informasi juga dari PDIP yang akan mengumumkan ini kabarnya 169 calon kepala daerah. Termasuk yang mengikuti secara daring seluruh DPD, DPC, PAC, ranting dan anak ranting di seluruh Indonesia beserta Satgas Partai. Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah Megawati Soekarno Putri dan diumumkan hari ini berasal dari 169 daerah, tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, tingkat kabupaten kota sebanyak 151 kabupaten dan 12 kota. Selanjutnya, dengan seizin Ibu Ketua Umum, perkenankanlah kami mengumumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Yang saya sebut namanya mohon nanti berdiri di tempat. Dari Provinsi Jambi, Bapak Al-Haris dan Abdullah Sani. Ini mohon maaf pesawat terlambat. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani dan Heliana. Dari Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Rudi dan Haji Aunur Rafiq. Terima kasih. Dari Provinsi Bali, Dr. Insir Wayan Koster MM dan Inyoman Giri Praste. Jadi Pak Giri itu yang membacakan Dedication of Life dengan penuh penghayatan. Dari Papua Tengah, Bapak Meki Nawipa dan Deinas Gale. Dari Papua Selatan, Bapak Apollo Savanpo dan Paskalis Imagawa. Tepuk tangan yang meriah. Dari Jakarta, menunggu keputusan Ibu Mega. Demikian pula untuk Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah mohon dapat dilihat di layar berikut untuk ditayangkan. Ya pemirsa, sedikit saja sebelum kita mengamati kembali kondisi di lapangan tadi Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan bahwa PDIP hari ini mengumumkan ada 169 calon kepala daerah yang diusung di Pilkada 2024 dan PDIP dari kemarin juga menegaskan bahwa mengatakan akan tetap mengikuti putusan MK nomor 60 tahun 2024. Ini sedang berlangsung di mana PDIP mengumumkan ada total 169 calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP di Pilkada 2024. Tentu yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat ketika PDIP mengatakan akan mengacu pada aturan MK, yang mana pada aturan MK tersebut ini mengabulkan permohonan terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah yang memungkinkan partai politik tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Tentu perhatian masyarakat juga tertuju pada Pilkada Jakarta. Apakah kemudian juga PDIP nantinya akan mengusulkan nama yang akan dimajukan untuk kontestasi Pilkada Jakarta? Karena kalau memang mengacu pada aturan MK, tentu saja PDIP memiliki kesempatan untuk kemudian bisa mengajukan calonnya bahkan tanpa perlu adanya koalisi dari parpol-parpol lain. Dan bahkan pemirsa, PDIP ini kalau kita melihat di aturan, kalau beraturan dikaitkan dengan aturan MK, maka ada ambang batas 7,5% yang ditentukan ini berdasarkan DPT untuk wilayah yang memiliki penduduk sekitar 6 sampai dengan 12 juta DPT atau daftar pemilih tetap. Maka ambang batas yang diberlakukan untuk DPT 6 sampai dengan 12 juta adalah 7,5%. Jadi kalau merujuk pada aturan MK tersebut, maka PDIP tidak perlu memiliki 20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah. Tapi kalau kemudian mengikuti terkait dengan apa yang dibahas di rancangan undang-undang pilkada, maka hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu memang kita akan sama-sama menunggu karena ini ada 169 calon kepala daerah yang nantinya akan diumumkan. Apakah kita lihat PDIP nantinya mengusulkan untuk Pilkada Jakarta?